Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Tema khotbah saya berjudul Hadapi Tantangan Menuju Kemenangan. Dalam bahasa Inggrisnya Face Challenges to Victory. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Tapi kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah secara online. Shalom. Tidak terasa hari ini kita sudah menginjak di minggu terakhir Januari 2024. Kita semua ada sampai hari ini itu semua karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tiada habisnya dalam setiap hidup kita. Kita mau fokuskan pikiran kita siapkan hati kita untuk masuk kehadirannya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk ibadah Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar Kau sertai jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Biarlah kita boleh percaya kalau hidup kita ada di tangan-Mu, karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia
Apa kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, aku diberkati. Siapa yang diberkati angkat tangannya? Ya, semua diberkati Tuhan ya. Dan saya percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tema sepanjang sebulan ini, saudara ya, itu tentang kemenangan. Sudah ada yang merasakan kemenangan? Amin. Oh, ini ragu-ragu nih. Nanti bersaksi ya kalau yang udah dapat kemenangan ya. Ya, puji Tuhan. Oh iya, kalau Kalvarikit boleh naik ke atas. Kalvarikit boleh naik ke atas. Ya, silakan. Ya. Ya. Oke. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tapi saya yakin ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara sudah siap untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Amin. Siapa yang siap menerima kemenangan, angkat tangannya? Tuhan. Nah, saya sebagai gembala sidang dan juga Pastor Yuni ya, bersama dengan Pastor Yuni dari mulai awal tahun kita sudah khotbah seri tentang menuju kemenangan. Ya, saudara ya. Dan minggu pertama kalau saudara ingat itu Pastor Yuni khotbah tentang obedience brings victory. Ketaatan membawa kemenangan. Ya. Kemudian minggu kedua saya khotbah tentang anointing brings victory, atau pengurapan membawa kemenangan, menuju kemenangan. Minggu yang kemarin itu fight to win. Kita harus berjuang untuk menang, betul nggak? Ya. Nah, nanti kalau saudara mau lihat khotbah-khotbah sebelumnya yang lupa yang ini apa sih tentang perjuangan, tentang pengurapan, saudara bisa lihat catatan khotbah di minggu-minggu sebelumnya. Nah, pertanyaannya saudara, apakah yang membuat seseorang tidak mencapai kemenangan? Ya, kira-kira apa sih? Tantangan. Sama-sama katakan tantangan. Tantangan. Ya, oleh sebab itu pada hari ini tema khotbah saya berjudul Hadapi Tantangan Menuju Kemenangan. Dalam bahasa Inggrisnya Face Challenges to Victory. Ini menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan. Kenapa? Karena ketika kita tidak menghadapi tantangan, itu berarti kita tidak akan pernah menang. Ya, oleh sebab itu di minggu terakhir ini ada satu poin yang sangat penting. Saudara harus hadapi tantangan itu. Kalau saudara tidak menghadapinya, maka saudara tidak akan pernah menang. Ya. Nah, apakah tantangan itu, saudara? Ya. Tantangan adalah masalah yang harus dihadapi. Ya. Tantangan itu adalah masalah yang harus dihadapi. Ya. Ada dua macam tantangan, saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah tantangan dari dalam atau challenge from inside. Yang kedua adalah tantangan dari luar atau challenge from outside. Nah, saudaraku, tantangan dari dalam ini adalah masalah-masalah yang timbul dari diri sendiri. Tidak ada kehendak untuk menang, mager, ya, mengasihani diri sendiri. Ya, itu tantangan-tantangan yang membuat nggak bisa bertindak. Diam aja gitu. Saya memang udah dari sananya kayak gini. Saya memang udah turunan miskin. Saya memang hokinya segini-gini aja. Enggak, saudara. Itu harus dihadapi. Ya, tantangan dari diri sendiri. Kemudian tantangan dari luar. Ya, masalah dari orang-orang sekitar kita yang mungkin membuat kita menjadi down. Ya, kata-kata mereka, lu mah nggak akan bisa maju, lu mah nggak akan bisa berhasil. Ya, memang kamu sudah ditakdirkan seperti itu. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan dari orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang terdekat kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin sahabat kita, yang membuat kita tidak bisa menghadapi tantangan. Nah, kedua tantangan ini harus dihadapi agar kita menang. Ya, amin. Coba lihat sebelahnya. Lihat sebelahnya. Lihat sebelahnya. Bilang apa ya? Hadapi tantangan itu. Saya yakin ya setiap orang di tempat ini yang sudah mulai dari usia
dewasa sampai usia yang sudah lanjut banyak menghadapi tantangan dan ini harus dihadapi. Nah, bagaimana hadapi tantangan untuk menuju kemenangan? Face challenges to victory. So, kita belajar dari Daud, ya. Kita belajar dari Daud, itu ada di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 31. Nanti saudara baca sendiri di rumah cerita lengkapnya. Tapi saya akan part by part. Saya akan mengambil bagian-bagian di mana dalam cerita ini Daud menunjukkan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh kita semua untuk mencapai kemenangan. Ya, kita belajar dari Daud. Ini waktu Daud mengalahkan tantangan terbesar bangsa Israel pada waktu itu. Dia mengalahkan raksasa Goliat. Ceritanya seperti itu. Kalau yang belum tahu ceritanya, kurang lebih sekali waktu bangsa Israel mendapatkan tantangan dan diolok-olok oleh bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin itu ngeluarin orang yang tinggi besar, kurang lebih tingginya 3,5 meter, seperti itu, badannya kekar, besar, ahli perang, dan siapapun pasti kalah. Dan dia menantang barisan bangsa Israel. Dan dia mengolok-olok, menghina, bahkan menghina Tuhan. Dan gak ada yang berani pada waktu itu. Muncullah Daud. Daud bukan seorang raja pada waktu itu. Dia hanya seorang gembala. Ya. Dan tubuhnya imut-imut. Disebut bahwa Daud itu kemerah-merahan. Ya. Kasep gitu ya. Tapi kasep kayak model-model sekarang. Kayak multimedia kita kayak Hasan gitu ya. Kasepnya kasep Korea, tau gak saudara? Jadi, ya Korea gitu, mungkin seperti itu ya, nggak kokorot gitu ya. Nah, Daud seperti itu. Akhirnya Daud yang mengalahkan Goliat. Itu cerita singkatnya saudara ya. Nah, dari beberapa hal di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 31, ini ada beberapa hal yang diberikan kepada kita contoh-contoh real story agar kita memenangkan kemenangan saudara ya. Agar kita bisa menghadapi tantangan untuk menuju kemenangan. Yang pertama adalah ya, bagaimana menghadapi tantangan menuju kemenangan. Yang pertama adalah jangan fokus pada masalah atau tantangan, tetapi fokus pada Tuhan. Ya. Seringkali kita fokus sama masalah yang sedang kita hadapi, sehingga ketika kita fokus pada masalah yang kita hadapi, setiap orang punya masalah. Ya, besar kecil itu saudara pasti mengalami. Tapi banyak orang yang fokus pada masalah tidak bisa fokus pada Tuhan, sehingga dia tidak bisa memenangkannya. Ya, kita baca coba dalam 1 Samuel 17. Ini juga yang dialami oleh Daud. Ayat ke-26. 1 Samuel 17 ayat 26. Sama-sama baca. 1 Samuel 17 ayat 26. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindari cemoohan dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Ya, dari ayat ini saudaraku ya, kita bisa melihat bahwa Daud tidak fokus pada masalah yang besar. Di hadapan Daud ada sesuatu yang besar yang luar biasa, itu Goliat, raksasa Goliat. Tetapi dia tidak fokus kepada itu, dia fokus kepada Tuhan. Ya, dia sehingga dia punya keberanian untuk mengatakan siapa orang ini yang berani untuk menghina Allah, barisan pada bangsa Israel. Dia fokusnya bukan pada masalahnya, tetapi kepada Tuhan yang menyertai Daud. Ya. Nah, seringkali ketika kita masalah datang dalam kehidupan kita, kita shock, kita kaget, kita gelisah. Saudara pernah menghadapi itu? Ketika masalah datang ya, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah kesehatan. Kadang-kadang kita shock ketika kita menerima itu, ya. Tapi jangan fokus kepada masalahnya, fokus kepada Tuhannya. Karena dia, ketika kita fokus kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan semua masalah itu bisa kita hadapi. Penyakit apapun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi itu, dan misalkan seorang divonis sudah gak lama lagi umurnya karena mengidap penyakit tertentu,
Orang itu pasti syok setengah mati. Tetapi ketika dia syok, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia pasti hanya mengasihani diri sendiri dan dia tinggal menunggu waktu. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan yang luar biasa, masalah itu bisa teratasi. Ya, jadi jangan fokus pada masalahnya. Dan kita perlu tenang. Apa saudaraku? Tenang. Ketika masalah datang, masalah apapun juga dalam kehidupan kita perlu tenang. Karena kalau kita bahasa Jermannya gurung gusuh. Gurung gusuh, ya. Kalau gurung gusuh biasanya keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita lakukan itu pasti salah. Oleh sebab itu kita perlu tenang. Karena ketika kita tenang, itu ada kekuatan buat kita. Ya, kita baca ayatnya. Di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sampai situ. Amin, saudara? Ya, ketika kita tenang, ada kekuatanmu. Saudara pernah baca ayat ini? Pernah. Ada yang pernah baca ayat ini lagi? Tadi pagi saya kirim di grup. Ya, ayat ini berarti nggak dibaca nih. Ya, saudara ya, ayat ini mengatakan bahwa ketika kita tinggal tenang, terletak kekuatan kita. Oleh sebab itu kita mesti tenang, nggak boleh panik. Ya, panik itu membuat kita salah melangkah, kita salah melakukan sesuatu, salah mengambil keputusan, ya karena panik. Ya, jadi harus tenang. Ya. Ketika kita tenang, maka kita bisa fokus bukan pada masalahnya, tetapi kepada Tuhan. Ya, yang pertama tadi kita harus fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalahnya, ya, agar kita bisa menghadapi tantangan dan menuju kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan tawar hati. Bilang, jangan tawar hati. Nah, oke. Apa tawar hati? Kita baca dulu dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Ini juga yang Daud katakan kepada Raja Saul pada waktu itu, ya. Sama-sama baca 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang dari ya, hamba-Mu itu. Ya. Jadi jangan seorang menjadi tawar hati karena dia, artinya karena Goliat pada waktu itu. Ya. Karena hamba-Mu ini akan melawan orang Filistin itu. Jadi kalau melihat ayat ini menjelaskan bahwa semua bangsa Israel termasuk rajanya Saul, semuanya menjadi tawar hati. Kenapa sih? Mereka takut menghadapi tantangan itu. Ya. Ketika mereka tawar hati, mereka jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Bahasa Jepangnya siun. Siun itu takut sebenarnya. Siun bahasa Sundanya. Mereka jadi siun, tawar hati, nggak ada rasanya lagi. Ya, makanya Daud di sini bilang kepada Saul, jangan ada seorang pun yang tawar hati. Ya, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi dia penuh dengan keberanian menghadapi raksasa tersebut. Ya, masalah tantangan yang datang bisa membuat tawar hati. Ya, ketika kita menghadapi masalah tantangan yang datang, itu bisa membuat kita tawar hati. Dan akhirnya ketika kita tawar hati, kita nggak bisa menuju kemenangan. Ya, oleh sebab itu kita harus hadapi tawar hati itu. Ya, tawar hati ini bisa menghambat Anda untuk meraih kemenangan. Karena tawar hati Anda tidak memiliki kekuatan. Ketika kita tawar hati, kita nggak punya kekuatan. Tadi dalam bahasa Jepangnya apa? Sir. Ya, aduh serba sir, serba ragu-ragu. Udahlah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena saudara tawar hati. Ketika menghadapi masalah, masalahnya udah kegedean, udah di luar nalar. Ya, kalau orang yang tawar hati kadang-kadang suka gini. Ketika dinasehati, bahkan dinasehati oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan, kamu nggak ngalamin sih. Saya yang ngalamin. Itu orang, tanda-tandanya orang yang tawar hati. Ketika dinasehatin,
ketika sharing, oh saya punya masalah ini apa segala macam, dinasihatin oleh firman Tuhan. Kamu nggak ngalamin, saya yang ngalamin. Ya, jadi ketika dia melihat masalahnya begitu besar, itu membuat dia tawar hati. Dia udah nggak ada perasa lagi, percaya kepada Tuhan yang bisa mengubahkan keadaan itu. Ya, oleh sebab itu kita jangan tawar hati. Ketika kita tawar hati, maka kekuatannya nggak ada. Kekuatan untuk melawan tantangan itu nggak ada. Kita baca ayatnya. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Sama-sama baca 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita tawar hati pada waktu kita mengalami kesusahan, pada waktu kita mengalami tantangan hidup, dalam keluarga masalah, dalam keuangan masalah, dalam kesehatan kita, ya, ketika kita kecil hati, kita kekuatannya kecil, semua. Kecillah kekuatanmu itu. Ya. Tawar hati berarti tidak semangat. Saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia. Tawar hati berarti tidak ada kemauan lagi. Tawar hati berarti hilang keberanian. Tawar hati berarti kecewa. Tawar hati berarti putus harapan dan takut. Ya. Jadi efeknya sangat berbahaya. Karena firman Tuhan juga bilang sama kita jangan sampai tawar hati. Jadi efeknya sangat berbahaya kalau kita tawar hati. Oleh sebab itu kita nggak boleh tawar hati. Hadapi tantangan itu bersama dengan Tuhan. Percaya saja pada Tuhan yang pasti akan menolong hidup kita. Amin, saudaraku. Ya. Jadi itu yang bisa membuat kita bisa menghadapi masalah. Jangan tawar hati. Bilang sama sebelahnya, kuatkan sebelahnya. Jangan tawar hati. Hadapi masalah bilang, dan Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan pasti menolong. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kenapa saya suka pengen ada seperti itu ya, supaya kita ketika mendengar firman Tuhan kita belajar praktek. Ya, kadang-kadang kita cuma diam, udah pulang kayak gitu. Tapi ketika kita praktek kayak tadi bilang sama temannya, walaupun kita mungkin ketawa apa segala macam, nggak masalah. Tetapi kita belajar praktek dan kita saling mengingatkan, ya. Dan kita, oh iya ingat, kita nggak boleh tawar hati ketika kita menghadapi masalah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengingat kebaikan Tuhan yang pernah terjadi. Mengingat kebaikan Tuhan, ya. Kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Ini juga yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi Goliat yang besar, ya. Dia mengingat kebaikan Tuhan. Kita baca ayat 34 sampai 36. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap jamurnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencopot barisan daripada Allah yang hidup. Daud mengingat semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika dia jadi gembala, dia pada waktu itu bukan seorang perwira, bukan seorang tentara Israel, dia hanya gembala. Ya, ketika bangsa Israel dihadapi satu tantangan yang begitu besar, ada raksasa Goliat yang menghina barisan bangsa Israel, itu Daud yang maju. Dan Daud pada waktu itu kapasitasnya sebagai gembala, hanya sebagai rakyat biasa. Tetapi dia mengingat bahwa ketika dia jadi gembala, datang singa, datang beruang, dilawan. Dia tahu Tuhan menyertai dia. Dan dia juga mengingat kebaikan Tuhan, ada kekuatan yang tidak terbatas yang mengikuti dia. Sehingga ketika dia menghadapi singa yang menerkam dombanya, beruang yang mengancam, dia hajar, dia bunuh singa dan beruang tersebut. Dan ketika dia menghadapi tantangan yang besar di depannya Goliat, dia mengingat itu dan dia penuh dengan keyakinan bahwa
masalah yang dihadapannya, bahwa Goliat raksasa itu bisa dirobohkan sama seperti binatang-binatang yang pernah dirobohkannya karena pernyataan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus ingat kebaikan Tuhan. Saudara pernah merasakan kebaikan Tuhan, betul? Amin. Angkat tangannya yang pernah merasakan kebaikan Tuhan. Nah, itu harus kita ingat. Jangan lupa ketika kita menghadapi masalah yang besar, kita harus ingat, oh dulu Tuhan pernah menyembuhkan sakit saya. Dulu pernah Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa, melepaskan saya dari hutang-hutang yang besar. Tuhan sudah membuat saya mengalami keajaiban. Itu saudara harus selalu ingat. Sehingga ketika saudara menghadapi masalah tersebut, iman timbul lagi. Iman saudara, percaya saudara kepada Tuhan yang selalu menyertai saudara, itu timbul lagi. Ya. Kalau saya berdoa untuk yang sakit, saya selalu ingat ketika Tuhan menyembuhkan sakit batu ginjal saya. Saya sering ngobrol sama orang-orang yang punya penyakit batu, ya. Waktu itu saya ngobrol sama salah seorang anggota di sini. Saya bilang dulu saya punya sakit batu ginjal, ya, dan harus dioperasi pada waktu itu. Tapi saya berdoa puasa dan akhirnya Tuhan sembuhkan dan batunya keluar. Waktu saya buang air kecil, batunya keluar. Dan sampai detik ini dan selamanya saya percaya saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika saya mengingat itu semua, saya memberikan kekuatan kepada orang yang sakit. Dan itu juga memberikan kekuatan kepada saya. Jadi saya penuh dengan keyakinan ketika saya mendoakan seseorang pasti sembuh. Ya. Demikian pula saudara, ketika saudara menghadapi masalah, saudara harus benar-benar mengingat semua kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu yang akan mengingatkan saudara bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, kita harus mengingat semua kebaikan Tuhan sehingga kita akan berani, kita bisa menghadapi masalah yang sedang saudara harus hadapi. Ya, itu yang ketiga. Sama-sama katakan ingat kebaikan Tuhan. Nah, yang terakhir adalah memakai persenjataan yang ada. Ya. Ini yang Daud lakukan. Kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, tolong datangi aku dan bertanda tombak dan lebih. Tetapi aku datangi tolong dan nama Tuhan semesta alam. Allah adalah barisan saya yang sakit. Ya. Berbeda dengan Goliat yang diperlengkapi dengan senjata perisai yang memadai untuk berperang. Udah orangnya besar, raksasa, jago berperang, dan dia diperlengkapi dengan senjata semua. Daud hanya membawa tongkat, ya. Daud hanya membawa tongkat, gembala, ya, ketepel, dan 5 batu. Seru ya. Kalau dilihat dari perlengkapan yang dibawa Daud, dia nggak layak, ya. Sehingga dalam satu part bagian si raksasa Daud ini, raksasa Goliat ini, raksasa Goliat ini dia bilang ini, anjingkah aku, gitu kan? Sehingga engkau mendatangi aku dengan ketepel dengan tongkat. Ya, sedangkan si raksasa Goliat ini punya perlengkapan perang yang hebat. Tetapi dia datang dengan nama Tuhan. Dia berserta dengan Tuhan. Seru. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Daud melemparkan batunya? Ya, yang harusnya batu itu batu kecil. Harusnya membuat si raksasa Goliat ini hanya benjol paling ya kepalanya. Tetapi ketika Tuhan menyertai Daud, batu peralatan seadanya itu jadi sangat powerful. Sehingga ketika sekali lempar aja, dia nggak meleset soalnya. Dia sekali lempar, batu itu bisa merobohkan Goliat. Saya yakin bukan karena kehebatan Daud, ya, dia biasa ketepel, ya, atau karena batunya ada apa-apanya gitu, enggak seru. Tapi karena penyertaan Tuhan, sehingga sesuatu yang kecil yang ada pada Daud menjadi sangat powerful. Ya, demikian pula dalam kehidupan kita semua. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, ya, kita ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memakai apa yang ada pada kita menjadi sangat powerful. Kadang-kadang kita berpikir gini, kalau saya kaya, ya,
saya pasti bahagia. Kalau saya kenal sama orang itu pasti saya dibantu, apalagi dengan orang-orang di lingkungan istana misalnya, saya pasti dibantu. Kalau saya kenal dengan si A, si B, pasti saya mendapatkan jalan keluar. Kadang-kadang pikiran kita sangat terbatas. Kita nggak bisa melihat apa yang ada di dalam diri kita, potensi dalam diri kita, sehingga kita mengecilkan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi masalah, ya kita tidak mengalami kemenangan karena saudara sudah kalah dengan saya mah terbatas, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita lihat dari ayat ini, saudara, kita harus berani menghadapi tantangan itu dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Gak usah tumbuh kaya, gak usah tumbuh kita punya jabatan, tetapi Tuhan akan mengurapi kita, Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang powerful di hadapan Tuhan. Ya, dan kita percaya, kita yakin sebesar apapun tantangan tersebut, ya seperti Goliat itu, Tuhan akan membuat kita powerful untuk mengalahkan tantangan tersebut. Tantangan dalam rumah tangga, tantangan dalam keuangan, tantangan hidup dalam masalah-masalah hubungan, tantangan hidup dalam masalah-masalah kesehatan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang sangat powerful sehingga kita bisa mengalahkan semua tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, ayat terakhir, dan Tuhan, janji Tuhan buat kita, Dia akan memberikan kemenangan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. Sama-sama baca 1, 2, 3. Hari ini juga Tuhan akan mengadakan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menggelar kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel menjadi Allah, dan supaya segenap memahami bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan duit, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kami ke dalam tangan kami. Ya, janji Tuhan buat kita memberikan kemenangan. Amin. Itu adalah jatah kita semua. Jadi di tangan Tuhan, apa yang ada pada kita dibuat menjadi powerful, menjadi sangat berkuasa, sehingga apapun tantangan yang kita sedang hadapi, kita bisa mengalahkannya, kita bisa menghadapinya, sehingga kita akan mencapai kemenangan demi kemenangan. Amin. Ku akan menang bersamamu, kemenanganlah yang sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya.
senantiasa terberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Boleh lambaikan tangan yang siap jadi pemenang. Amin. Tiba saja kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Selalu menyertai kehidupan kami, menyertai Tuhan Yesus dan memberkati kami, sehingga Tuhan berkat-berkat dan penyertaan Tuhan itu selalu akan ada bersama dengan kami, menghindari kami dari semua bahaya dan kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, pada hari ini kami siap untuk menerima kemenangan demi kemenangan. Mulai hari ini kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau menghadapi tantangan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami mau menghadapi semua masalah itu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya kemenangan dalam keluarga kami, kemenangan dalam hal keuangan, kemenangan dalam hubungan, dalam hal kesehatan, pekerjaan, studi kami, Tuhan akan memberikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, sampai suara ini terdengar dimanapun Tuhan Yesus, mereka boleh mendapatkan kemenangan. Karena firman Tuhan berkata, kemenangan itu adalah bagian kami. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berikan kesembuhan sakit apapun juga pada hari ini, yang ibadah online, yang ibadah di tempat ini, yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan pasti terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh percaya kuasa Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang menghadapi masalah, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan kemenangan dalam kehidupan kami seperti firman-Mu katakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati kehidupan nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Angkat tangan saudara dan angkat pujian.
Wah